Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang kuis sistem informasi manajemen. Next slide. Nah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Prayoga Putra Helmawan dengan NIM akhir 330. Yang kedua Witis Anggraito dengan NIM akhir 326. Yang ketiga Nirwasita Ajara dengan NIM akhir 332. Yang keempat Diko Rahmat Maulidin dengan NIM akhir 334. Yang kelima Fardi Adib Mana dengan NIM akhir 340. Next slide. Soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Adib. Rekan Adib dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus pertama, yaitu perusahaan Nusantara Snack Foods atau NSF adalah produsen makanan ringan ikonik asal Indonesia yang berdiri sejak 1988. Berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi, saat ini NSF juga memiliki distribution center atau DC yang tersebar ke 10 titik strategis dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Nah, NSF ini menjalankan model penjualan hybrid dengan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta penjualan digital atau B2B dan B2C melalui marketplace. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada Nusantara Snack Food ini. Antara lain telah menggunakan software akuntansi, hanya saja divisi penjualan menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang itu melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Untuk permasalahan yang kedua itu promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Untuk masalah yang ketiga yaitu eh, ini inefisiensi produk sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Untuk masalah yang keempat, biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Untuk masalah yang terakhir yaitu permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembengkakan safety stock. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal A sampai C. Jadi untuk soal A itu apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada Nusantara Snack Food dan mengapa? Jawabannya iya, sangat dibutuhkan. Karena NSF menghadapi berbagai permasalahan akibat menggunakan sistem informasi yang tidak terintegrasi antara lain antara divisi. Misalnya penjualan menggunakan spreadsheet, sedangkan pada bagian gudang itu melakukan pencatatan manual. Nah, ERP ini dapat menyatukan seluruh fungsi bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan visibilitas data secara real time antar divisi. Juga dapat mengurangi kesalahan input dan duplikasi data, dan juga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Nah, untuk soal yang kedua, apakah penggunaan ERP sistem itu dapat mengatasi permasalahan di atas? Disuruh analisa hal tersebut. Jadi ya bisa mengatasi permasalahan di atas atau permasalahannya NSF. Jadi ERP dapat mengatasi sebagian besar permasalahan eh, sebagai berikut. Yang pertama yaitu integrasi data akuntansi, penjualan, dan gudang. Jadi semua unit bekerja dengan data
yang sama dan real time, tidak lagi menggunakan sistem yang terpisah. Untuk yang kedua, promosi dan diskon lebih terstruktur. Jadi ERP menyediakan modul analisis eh, profitabilitas berdasarkan data penjualan aktual. Yang ketiga, perencanaan permintaan lebih akurat. Yang keempat, optimasi biaya logistik. Jadi ERP dapat merencanakan pengiriman berdasarkan lokasi DC dan permintaan pasar, sehingga mengurangi biaya dan customer count. Untuk yang terakhir yaitu kontrol terhadap fluktuasi permintaan distributor. Jadi ERP memungkinkan pengelolaan safety stock dan perencanaan kapasitas yang lebih baik. Bisa di next slide. Nah, untuk soal C, ini apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem itu seperti biaya implementasi tinggi, resistensi dari karyawan terhadap perubahan, butuh pelatihan lagi, dan waktu adaptasi, dan juga integrasi dengan sistem lama. Nah, untuk solusi yang tepat untuk mengatasinya yaitu bisa melakukan analisis kebutuhan sebelum memilih vendor ERP. Bisa juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada karyawan secara bertahap. Bisa juga implementasi dilakukan bertahap atau modular approach, dan lalu libatkan konsultan berpengalaman agar proses berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Adib untuk bagian D sampai E akan dijelaskan oleh rekan saya Yoga. Untuk rekan Yoga dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk soal D sendiri, pertanyaannya yaitu bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Nah, untuk jawabannya itu integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP. Yang pertama, SCM, integrasinya dengan ERP itu, dengan SCM itu memungkinkan pemantauan pengadaan bahan baku, produksi, dan pengiriman secara real time, serta mengurangi lead time dan biaya logistik. Sedangkan untuk hubungan CRM sendiri, integrasi CRM dalam ERP itu memungkinkan analisis perilaku pelanggan, riwayat transaksi, serta efektivitas promosi dan layanan, dan juga meningkatkan retensi pelanggan dan penyesuaian penawaran. Next slide. Selanjutnya untuk soal E, pertanyaannya yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Nah, untuk jawabannya sendiri itu model hybrid penjualan langsung distributor dan digital B2B atau B2C sangat potensial dalam meningkatkan jangkauan pasar. Untuk model B2B sendiri itu memperluas jaringan distributor dan grosir. Sementara untuk B2C itu meningkatkan brand engagement dan loyalitas pelanggan. Serta untuk distribusi langsungnya sendiri itu memberi kontrol penuh atas margin dan pelayanan. Namun kuncinya dari sistem ini tuh adalah integrasi dan visibilitas data agar semua kanal ini tuh berjalan secara sinergis, bukan silo. ERP ditambah CRM sendiri itu akan mendukung koordinasi itu secara efektif. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Yoga untuk soal F dan G dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk soal F adalah jelaskan seberapa penting private industrial network dibanding dengan marketplace.
Dalam kasus INF, apakah masih relevan dilakukan dan mengapa? Private Industrial Network lebih penting bagi INF karena memungkinkan kolaborasi eksklusif dengan distributor atau pemasok dan mengurangi ketergantungan pada marketplace yang kompetitif. Relevan untuk NFS guna rantai pasokannya lebih ketat. Untuk yang soal G, bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen INF. Karena berguna untuk mengambil keputusan dengan menyediakan data real time tentang permintaan pelanggan, tingkat stok, dan tren pasar untuk memungkinkan manajemen INF merespon cepat perubahan bisnis. Baik, terima kasih. Itu yang saya akan sampaikan. Untuk soal kedua dijelaskan oleh rekan saya Nirwa. Rekan Nirwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lalu soal 2. Yang A, bagaimana tanggapan saya atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Yang pertama, knowledge as a strategic asset atau pengetahuan itu aset penting. Nah, di Loudon ini bilang kalau pengetahuan yang sekarang ini jadi aset paling berharga buat perusahaan. Bahkan lebih penting dari uang atau barang. Nah, kalau di videonya Walmart, mereka pakai AI buat ngatur dan memperbaiki data produk dalam jumlah besar. Jadi, Walmart ini bisa lebih cepat dan tepat dalam melayani pelanggan dan mengatur stok. Jadi ini tuh menjadikan bukti kalau mereka benar-benar memanfaatkan pengetahuan sebagai kekuatan utama. Lalu yang kedua, knowledge management value chain atau proses mengelola pengetahuan. Di Loudon sendiri ini jelasin kalau mengelola pengetahuan itu ada prosesnya. Yang pertama, bikin, simpan, bagi, dan pakai pengetahuan itu. Kalau di Walmart, AI membantu bikin data produk yang rapi, menyimpan data itu, dan membagikan informasi lewat asisten AI ke karyawan dan ke pelanggan. Jadi semua proses yang Loudon sebutin tadi itu berjalan nyata di Walmart. Lalu next slide. Yang ketiga, hybrid knowledge management. Teknologi dan manusia harus jalan bareng. Jadi menurut Loudon, teknologi itu nggak cukup, harus ada peran manusia juga. Kalau di Walmart, AI memang canggih, tapi tetap karyawan yang pakai dan ambil keputusan berdasarkan info dari AI itu. Jadi teknologi dan manusia ini masih saling melengkapi. Lalu yang keempat, pengelolaan pengetahuan eksplisit dan tacit. Nah, Loudon ini membedakan pengetahuan yang tertulis atau eksplisit dan yang cuma ada di kepala orang atau tacit. AI Walmart membantu mengubah pengetahuan yang biasanya cuma ada di kepala karyawan jadi data yang bisa diakses dan dipakai banyak orang. Lalu yang kelima, organisasi pembelajar atau organisasional learning. Walmart pakai AI untuk terus mengumpulkan data dan belajar dari situ biar bisa terus memperbaiki pelayanan dan operasionalnya. Nah, ini tuh sesuai banget sama konsep organisasi pembelajar yang di Loudon sudah jelasin gitu. Lalu yang soal kedua, tolong next slide. Menurut saya, implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Jadi, kalau menurut saya dan kelompok, penggunaan AI oleh Walmart itu udah pas-pas dan tepat gitu buat kondisi mereka sekarang dan ke depannya. Kenapa kok bisa begitu? Jadi,
Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional atau membuat kerja ini jadi lebih efisien. Jadi, misalnya si Walmart ini punya data produk yang jumlahnya ratusan juta. Jika dikerjain manual, pasti membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Nah, dengan AI ini semuanya bisa diatur dan diperbaiki lebih cepat, hemat tenaga dan biaya. Lalu yang kedua, memperbaiki pengalaman pelanggan atau bisa bikin pelanggan makin nyaman. Jadi AI ini membantu karyawan di toko buat cari barang dengan cepat. Terus juga bisa memberi rekom produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi belanjanya itu jadi gampang dan nggak ribet gitu. Next slide. Lalu yang ketiga, mempersiapkan masa depan belanja otomatis atau siap menghadapi masa depan. Jadi Walmart udah mulai memakai AI yang bisa belanja sendiri untuk pelanggan. Nah, ini tuh udah termasuk keren karena belanja otomatis ini bakal jadi tren ke depan dan Walmart ini sudah siap begitu. Lalu yang keempat, fokus pada ROI dan solusi praktis atau fokus ke hasil nyata. Nah, Walmart ini enggak asal coba-coba pakai AI, tapi fokus yang benar-benar bisa menghasilkan hasil yang kayak ngurangin biaya, bikin kerja lebih cepat, dan ningkatin penjualan. Jadi AI-nya itu benar-benar bermanfaat. Lalu yang kelima, menggabungkan teknologi dan manusia atau kerjasama antara AI dan manusia. AI di Walmart ini bukan buat menggantikan manusia, tapi buat bantu karyawan supaya kerjanya ini lebih mudah dan cepat. Jadi teknologi dan manusia ini jalan bareng begitu. Lalu next slide. Soal nomor 3, analisa dan jelaskan pengembangan AI apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM. Nah, yang pertama analisa pengembangan AI Walmart dan hubungannya dengan efisiensi bisnis SCM dan CRM. Yang pertama, pengembangan AI dan efisiensi proses bisnis. Nah, Walmart ini pakai AI untuk mengatur stok barang, prediksi kebutuhan pelanggan, dan mempercepat proses di toko. Contohnya, AI ini bisa tahu kapan kayak harus tambah stok barang tertentu supaya nggak kehabisan atau malah kebanyakan. Dan ini tuh bikin kerja jadi lebih cepat dan biaya bisa ditekan. Lalu yang kedua, AI juga mempercepat proses di toko seperti pengenalan produk otomatis dan verifikasi struk belanja menggunakan computer vision yang mengurangi waktu tunggu pelanggan dan memperlancar operasional. Lalu yang ketiga, dengan analisis data real time, Walmart dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat sehingga meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Jadi hubungan dengan Customer Relationship Management atau CRM. CRM fokus ke hubungan sama pelanggan. AI di Walmart ini membantu memberi rekom produk yang sesuai dengan selera dan kebiasaan belanja pelanggan. Jadi pelanggan ini merasa dilayani dengan baik dan makin suka belanja di Walmart itu. Dan AI ini juga bikin layanan pelanggan jadi lebih cepat dan gampang. Lalu hubungannya dengan supply chain management atau SCM itu mengatur alur barang dari pemasok sampai pelanggan. Dengan AI, Walmart bisa atur pengiriman dan stok barang itu dengan lebih pintar. Jadi barang yang dibutuhin pelanggan itu selalu tersedia dan sampainya tepat waktu tanpa harus menyimpan barang yang terlalu banyak dan bikin itu semua rugi. Next slide.
Eh, next slide. Ya, next slide. Nah, soal keempat. Bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart? Serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, semi-struktur, atau terstruktur. Nah, pengaruh teknologi AI di Walmart itu buat pengambilan keputusan DSS dan ESS. Yang pertama, bikin keputusan jadi lebih cepat dan tepat. Nah, jadi dengan AI, Walmart ini bisa ngumpulin dan olah data dalam jumlah besar dengan cepat. Lalu yang kedua, DSS atau Decision Support System di Walmart. AI di Walmart jadi semacam kayak asisten yang membantu manajer buat ambil keputusan. Misalnya soal stok barang, kapan harus restock, dan produk mana yang lagi laku. Lalu yang ketiga, ESS, Executive Support System di Walmart. Nah, untuk bos atau eksekutif, AI ini bikin laporan dan dashboard yang gampang dimengerti begitu. Jadi mereka ini bisa memantau bisnis dengan cepat dan ambil keputusan besar yang strategis. Lalu tipe keputusan yang cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Yang pertama, keputusan terstruktur. Nah, ini tuh keputusan yang rutin dan jelas aturannya. Contohnya seperti mengatur stok barang. AI ini otomatisasi dan bikin prosesnya ini jadi cepat dan efisien. Lalu yang kedua, keputusan semi struktur. Keputusan yang sebagian sudah jelas tapi masih butuh analisis dan pertimbangan manusia. Contohnya nih kayak menentukan strategi promosi berdasarkan data AI tapi tetap membutuhkan sentuhan oleh manusia. Lalu yang ketiga, keputusan tidak struktur. Keputusan yang kompleks dan baru, misalnya ingin membuka cabang yang baru di kota lain, AI ini bisa bantu kasih data. Tetapi keputusan akhirnya ini tetap harus manusia yang ambil begitu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan Nirwa. Untuk soal keempat akan dijelaskan, soal dan jawaban akan dijelaskan oleh rekan saya Diko. Diko, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk nomor ketiga kan disediakan artikel yang membahas tentang TikTok. Nah, sebelumnya TikTok itu sebuah platform media sosial yang sangat populer di mana pengguna dapat membuat atau berbagi dan juga menikmati video pendek yang kreatif dan menghibur, biasanya dengan durasi hingga 3 menit. Nah, platform ini terkenal dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri melalui konten video. Untuk soal yang pertama kan, mengapa TikTok dapat diakses, tidak dapat diakses di Cina, padahal developernya berasal dari negara tersebut. Nah, menurut kelompok kita itu TikTok tidak tersedia di Cina karena pemerintah negara tersebut memiliki regulasi ketat terhadap konten digital dan pengawasan internet. Sebagai gantinya, ByteDance, perusahaan induk TikTok, mengembangkan aplikasi serupa bernama Douyin, khusus untuk pasar domestik Tiongkok. Douyin beroperasi dengan algoritma, fitur, dan kebijakan konten yang disesuaikan dengan standar serta regulasi lokal yang ketat. Langkah ini memungkinkan ByteDance memisahkan operasi global TikTok dari Douyin, guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepatuhan terhadap hukum Tiongkok.
Soal selanjutnya itu adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain. Apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Nah, menurut kita itu berdampak karena perbedaannya itu antara TikTok dan Douyin itu sangat signifikan pada bisnis internasional ByteDance-nya. Nah, meskipun keduanya itu dimiliki oleh perusahaan yang sama dan memiliki antarmuka serupa, terdapat perbedaan dalam algoritma, fitur, dan pendekatan terhadap e-commerce. Douyin itu misalnya lebih menekankan pada konten edukatif dan memiliki integrasi e-commerce yang lebih canggih dibandingkan TikTok versi global. Perbedaan ini memungkinkan ByteDance menyesuaikan strategi bisnisnya sesuai dengan karakteristik pasar lokal, namun juga menimbulkan tantangan dalam menyatukan brand identity dan operasional secara global. Soal yang ketiga, apa yang harus manajemen dan apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, mengingat TikTok sendiri merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan lebih bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, untuk mengembangkan e-commerce di pasarnya itu, manajemen dan organisasi perlu mempertimbangkan beberapa hal pentingnya. Ada, setahu saya ada 6. Yang pertama itu platform yang tepat, di mana TikTok tidak tersedia di Cina. Nah, maka dari itu, perusahaan harus fokus pada Douyin sebagai platform utama untuk strategi e-commerce di pasar tersebut, atau di negara pasar tersebut. Nah, yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi lokal. Seperti yang kita tahu sendiri, kalau Cina itu punya regulasi yang sangat ketat terkait konten digital dan e-commerce. Nah, perusahaannya itu harus memastikan bahwa semua aktivitas bisnis mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Cina. Untuk yang ketiga ada adaptasi konten dan strategi pemasaran. Nah, konten yang berhasil di pasar global itu belum tentu efektif di Cina. Maka dari itu penting untuk menyesuaikan konten dan strategi pemasaran agar sesuai dengan preferensi dan budaya lokal. Yang keempat ada kemitraan dan influencer lokal. Menggandeng key opinion leaders atau KOL atau influencer lokal dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Yang kelima ada integrasi dengan platform e-commerce lokal. Nah, Douyin itu punya integrasi dengan platform e-commerce lokal seperti JD.com dan Taobao. Itu memanfaatkan integrasi untuk mempermudah proses transaksi dan logistik. Yang keenam ada pemahaman terhadap preferensi konsumen lokal. Nah, konsumen di Cina ini punya preferensi yang unik, termasuk ketertarikan terhadap live streaming dan penawaran eksklusif. Menyesuaikan strategi penjualan dengan preferensi ini dapat meningkatkan keberhasilan di pasar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas rekan Diko. Sekian pemaparan soal dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.